Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Yuli. Selamat pagi. Nah, kita ketemu lagi nih di acara rutin kita Kris Kamis Literasi Masa Kini. Langsung dari Puskesmas Payung Saki, Jalan Fajar nomor 21, lantai 2. Beredar di masyarakat pada saat ini tentang pelaksanaan imunisasi, dok. Tentang imunisasi yang paling baru nih, PSV. Ya, imunisasi paling baru yang terjadi pada masyarakat, sehingga sekarang belum ramai dipahami sama masyarakat seperti polio dan yang lain. Jadi teman-teman semuanya, elemen masyarakat pengen tahu apa sih sebenarnya imunisasi PSV ini. Silakan, dok. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Pak Rel. Memang PSV itu adalah imunisasi yang sekarang ini menjadi imunisasi rutin pada balita dan pada bayi. Pada baduta ya. Baduta itu jadi pada bayi, kemudian pada baduta masuk dalam imunisasi lengkap, yaitu pneumokokus vaksin. Pneumokokus vaksin namanya. Dia tambahan di imunisasi lengkap lainnya. Jadi ada polio, ada BCG, ada hepatitis, ada hemophilus influenza B, kemudian ada campak. Sekarang tambahannya adalah pneumokokus vaksin. Baik. Berarti untuk sasaran dari pneumokokus vaksin ini ke siapa biasanya? Oke. Jadi sebelum sampai ke sasaran, pneumokokus vaksin ini untuk mencegah penyakit pneumonia. Pneumonia kenapa nih? Di tahun 2012 di Indonesia ada peningkatan kasus pneumonia yang bahkan mengakibatkan kematian. Paling tinggi di tahun itu adalah terjadi di daerah Indonesia bagian tengah. Kemudian dilakukanlah percontohan case case investigasi gitu ya di daerah Lombok di NTT. Di situ memang ditemukan banyak anak balita yang meninggal akibat pneumonia. Jadi mereka itu sakit sesak napas itu sejak bayi. Jadi bayi, kemudian dia sesak napas. Gejalanya kayak apa sih pneumonia itu gitu ya? Pertama dia batuk. Yang kedua menimbulkan tarikan dinding dada. Artinya tarikan dinding dada tuh bayi ini sampai bernafas itu kelihatan tuh tulang-tulang iganya, tulang rusuknya, sampai mereka itu menimbulkan sesak. Kalau di posyandu atau dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, ibu bidannya ditanyain, Bu Bidan ini dadanya kok seperti ini. Nah di situ baik bidan, dokter itu akan melakukan penghitungan frekuensi nafas. Jika ada peningkatan, kalau untuk bayi itu lebih dari 60, berarti dia sudah pneumonia. Nah, jadi ada batuk. Jadi kadang batuk ini pada bayi itu kan tidak jelas ya. Bayi itu batuk mungkin nangis. Pada nangis itu dia tidak tahu kalau itu batuk, sebenarnya dia sesak napas. Jadi keluhannya adalah adanya sesak napas. Dan adanya tarikan dinding dada itu. Itu pneumonia. Karena banyak menimbulkan kematian, di tahun 2019 dilakukanlah emergency use terhadap vaksin ini. Pelaksanaannya baru di tahun 2022 dengan surat dari Kemenkesnya di tahun 2020. Jadi pelaksanaannya, pencanangannya memang di tahun 2022 ini untuk mencegah kematian akibat pneumonia. Berarti ketika kematian ini meningkat, terus kita lakukan vaksinasi, sebaiknya seperti apa sih, dok? Kalau misalnya pasien kita ini mengalami pneumonia, tandanya dia secara garis besarnya yang sudah dokter berikan tadi ya, dok ya? Ada sesak nafas ya, dok ya? Terus untuk vaksinasinya, dok, apakah di semua umur seperti vaksin sebelumnya ya COVID ya, dok ya? Atau di umur-umur tertentu gitu, dok? Ya, jadi ya
kembali tadi ya, karena udah ada emergency use, Ya, betul. artinya sudah boleh diberikan vaksinasi ini pada balita, Ya. pada bayi. Jadi bayinya itu diberikan pada usia 2 bulan. Oh, oke, 2 bulan ya. Jadi 2 bulan ini memang pencanangannya karena tadi 2022, Ya. jadi bayi yang lahirnya pada tanggal 1 mulai dari tanggal 1 Mei 2022. Ya. Karena tadi emergency use-nya baru keluar gitu ya. Jadi bayi yang lahir dimulai pada 1 Mei 2022. Ya. Vaksin PCV pertama itu pada usia 2 bulan. Oke. Ya. Kemudian vaksin PCV yang kedua Ya. itu pada usia 3 bulan. Oh, jarak sebulan gitu kan? Ya. Untuk booster, Ya. booster itu di usia 12 bulan. Oh. Jadi mulai dari bayi kelahiran 1 Mei 2022 akan diberikan 3 kali PCV. Ya. Ya, 3 kali PCV. Terus gimana nih kalau seandainya bayinya lahir itu dia udah datang itu mungkin di sekitar usia yang 11 bulan gitu ya, misalnya. Tapi dia sudah pernah nih ada gejala, gitu ya. Ceritakan ke Bu Bidannya, Bu Bidan ini bayi saya tapi dulu udah pernah nih. Nah itu boleh diberikan. Ya. Jadi dia kalau dia belum sampai usia 2 tahun, Ya. mendapatkan 2 kali saja. 2 kali. Jika dia Di bawah dia 2 dia- tahun. Di bawah 2 tahun. Iya. Tapi Ah. sudah di atas 12 bulan. Iya. Maksudnya dia datang nih udah umur 11 bulan. Iya. Berarti kan baru apakah dia bisa dapat 1 kali? Karena udah 11 bulan kan, itu boleh. Boleh ya. Masih boleh. Masih boleh. Pokoknya kalau di bawah 1 tahun dia masih boleh dapat 3 kali. Ya. Nah, yang tadi benar PCV 1, PCV 2 booster. Booster, ya. Ya, boleh. Jika dia lebih dari 2 tahun dong. Nah, kalau lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun Iya. hanya 2 kali. Nanti 12 sampai 24 bulan ya. Ya, Oke. 2 kali. Ya. Jadi PCV 1 dan langsung booster. Booster ya. Mm-mm. After that Kalau di atas 2 tahun hanya 1 kali. 1 kali. Jadi booster saja. Oke. Gitu. Berarti untuk masyarakat yang anaknya sudah 2 tahun ke atas masih bisa diberikan Masih, PCV, ya? masih bisa. diberikan ya. Ini juga dok tentang imunisasi yang diberikan pada PCV ini sekaligus sama vaksinasi yang lain atau cuma vaksinasi PCV aja ketika dia datang ke masyarakat tenaga kesehatannya? Pertanyaan yang Baik. bagus. Karena pelaksanaannya masih baru nih ya. Ya. Jadi pelaksanaannya ini masih di Posyandu. Baik, masuk ke Di posyandu ya. Posyandu. Jadi Posyandu itu datanglah ibu-ibu nih rame-rame ke Posyandu. Tanya di situ vaksin PCV sudah ada belum gitu ya. Apa sih? Mungkin aja ada ya yang bidan yang belum terpapar gitu ya. PCV itu apa? Pokoknya pencegahan untuk penyakit pneumonia. Pneumonia, ya. Dan itu diberikan secara gratis. Ya. Gratis ya. Nah, pelaksanaannya di Posyandu itu berbarengan dengan imunisasi yang rutin lainnya. Baik. Nah, dengan cara bisa pemberiannya secara imunisasi ganda. Wah, imunisasi ganda. Ya. Pertanyaan hal yang baru ini. Apa itu dok? Imunisasi ganda dok? Nah, imunisasi ganda tuh contoh gini kan tadi kan usianya yang pertama PCV 1 PCV 2 bulan kan. 2 bulan. Ya. Pada saat 2 bulan itu yang rutin itu kan seharusnya dia mendapatkan DPT polio. Polio ya. Ya, DPT polio ya. Ya. DPT itu gabung dengan HIV dan hepatitis B, yaitu Baik. disebut dengan pentabio. Pentabio. Ya. Jadi boleh tetap itu namanya imunisasi ganda. Setelah diberikan oral polio, Mulai dulu ya dok ya. oral ya. Ya. Nah, kemudian dia diberikan suntikan pada paha kiri Baik. yang enggak sakit dulu. Yang nggak sakit dulu Ya, ya. yang enggak sakit itu biasanya DPT. Ya. DPT sebelah paha kiri. Ya. Kemudian PCV-nya di paha kanan. Baik. Berarti dua-dua ya dok ya. Iya, untuk supaya nyaman bagaimana orang tua yang mengantar gitu ya atau pendamping. Mungkin untuk misalnya usia 2 bulan berarti kan dia masih ASI. Baik. Boleh sambil diberikan ASI. Oh. Boleh sambil Sama. digendong, sambil dipeluk, Ya. kemudian diberi ditimang pun boleh. Ya. Tapi untuk ibu bidannya tentunya dia melakukan fiksasi dengan
baik. Gitu. Ya. Pokoknya harus dibuat suasananya nyaman. Ya. Nah, dan orang tua atau nenek yang mengantar gitu Ya. ya, atau pengasuh yang mengantar harus juga diberikan kenyamanan bahwa tidak akan menimbulkan efek samping yang berat bila diberikan imunisasi ganda. Mengenai efek nih dok, Nah, ya. setelah dia disuntik Ya. yang baik itu ganda atau yang biasa, itu efek dari PCV ini sendiri atau imunisasi ganda sendiri apa ya dok? Ada nggak reaksinya? Ya, karena gini, kalau efek samping itu kan kembali ke tubuhnya. Ya. Jadi memang bayi itu harus sehat, Baik. ya kan, harus dalam keadaan sehat, tidak sedang demam, gitu ya. Tetapi apabila hasil suntikannya misalnya bengkak nih, kerasa bengkak, kompreslah kalau pada hari itu kompreslah dengan kapas dingin. Ya, oke. Di area yang baru disuntik. Ya. Kemudian kalau besoknya misalnya anaknya kok masih nggak nyaman sih, kelihatannya bengkak nih setelah besok. Ya. Kalau besoknya kompreslah dengan air hangat. Ya. Berikanlah paracetamol sirup Ya. untuk menyamankan si bayinya. Baiknya. Mungkin agak sumeng-sumeng ya, biasanya sumeng-sumeng itu 37 suhunya. Kalau ada suhu temperatur ya di rumah sekitar 7,3, berikanlah. Boleh diberikan paracetamol. Gitu. Oke, untuk biasanya nih dok, ketika dia dilakukan vaksinasi atau imunisasi, sebenarnya efek demam itu seperti apa sih dok? Karena dia diimunisasi ini, apakah semua imunisasi akan demam atau tidak dok? Saat ini pemberian imunisasi sudah diringankan gitu ya, efek sampingnya tidak ada lagi demam. Tidak ada lagi demam ya? Tidak ada lagi demam. Ya. Gitu. Berarti paracetamol untuk pencegahan jika terjadi. Iya, untuk memberikan kenyamanan tidak menjadi masalah. Makanya biasanya tuh bidannya menyatakan apabila anaknya gelisah baru ya. Kalau dulu ya yang single ya Pak DPT itu biasanya menimbulkan pertusisnya menimbulkan demam. Tapi sekarang karena sudah dia dilakukan penggabungan yaitu menjadi pentabio, demam efek samping demam itu ada atau tidak ada. Baik, berarti ibu-ibu yang ada di masyarakat sekarang ini tidak perlu khawatir apakah dia demam atau tidak, karena efek dari demamnya itu sudah diturunkan karena sudah bergabung dengan beberapa imunisasi yang betul, sudah ada apa itu namanya kok dijadikan satu, jadi tinggal ini ya dok ya. Oke, dan boleh ditambahkan gitu ya, manfaatnya pemberian imunisasi ganda ini ya Rel ya. Jadi orang tua pun nggak usah bolak-balik gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan bisa dia bulan ini masuk DPT bulan depan masuk hepatitis, bulan depannya masuk HIV sekarang ya kan. Bulan depannya lagi kalau belum digabung masuk lagi PCV. Kebayang gitu kan ya, bolak-balik ongkos dan segala macam gitu ya. Sekarang kenapa dilakukan itu di luar negeri atau di mana-mana sudah dilaksanakan imunisasi ganda. Dan puji syukur aman. Ya. Berarti imunisasi ganda aman. Iya, baik. Oke, itu tadi penjelasan yang kita dapat dari Dr. Yuli. Jika ada dari audiens yang ingin bertanya, kita persilakan. Ada pertanyaan, Mbak? Oke, ada nih pertanyaan. Siap. Izin sebentar. Pertanyaan pertama, usia bayi saya 4 bulan dok, baru imunisasi tanggal 6 Oktober kemarin. Apakah masih bisa di PCV? Usia 4 bulan, gitu ya. Jadi masih bisa sekali, karena itu berarti dia masih di bawah 12 bulan, ya kan? Kalau dia usianya 4 bulan, mungkin nanti PCV 1-nya bisa digandakan dengan DPT 2. Atau nanti kalau misalnya masuk posyandu bulan depan, berarti kan dia berbarengan tuh dengan DPT 3. Dan DPT 3 sebelah kiri, yang sebelah kanannya PCV 1. 1 bulan kemudian, jaraknya 4 minggu ya kan? 1 bulan kemudian, jadi masih umur bayinya 5 bulan. Itu masuk PCV 2. 12 bulan booster. Berarti masih bisa ya dok ya? Masih bisa. Silakan Bu, bawa bayinya ke posyandu terdekat. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi nih.
Saya ingin menjelaskan lagi untuk kondisi bayi saya. Saat ini sudah berusia 8 bulan. 8 bulan. Sebelumnya sudah imunisasi yang lain. Bagaimana untuk PCV-nya? Ini 8 bulan itu Ya. kasusnya. Nah, kalau 8 bulan berarti sebenarnya dia masih bisa tetap dapat 3 kali. 3 kali. Tetap dapat 3 kali. Jadi kan kalau 8 bulan itu dia 9 bulan campak. Ya. Berarti mungkin 8 bulan sudah lengkap nih yang lain kecuali campak. Ya. Campak kan umur 9 bulan. Ya. Berarti pada saat dia campak itu masih bisa mendapatkan imunisasi PCV yang kedua. Ya. Jadi umur 8 bulan PCV 1, kemudian 9 bulannya PCV 2, Ya. 12 bulan PCV 3. PCV 3 booster ya, Pak? Ya, booster itu untuk yang lanjutan di usia 12 bulan. Ada nggak dok perbedaan antara 1 dan booster itu dok PCV-nya? Jadi gini, maksudnya dia booster itu adalah untuk menguatkan imunisasi yang sebelumnya. Baik. Seperti tadi pada balita, Ya. kematian tertinggi diakibatkan pneumonia. Balita itu kan bayi di bawah 5 tahun. 5 tahun, ya. Kenapa diperlukan booster itu? Yang seperti tadi, karena usia mereka itu pada saat mereka sudah usia 2 tahun itu sudah main-main, sudah keluar, sudah lari-lari mungkin ya. Di situ dia punya daya tahan tubuhnya Ya. bersama dengan lingkungan, bakteri, kan ini kan si pneumococcus ini kan bakteri, Iya, gitu ya. bakteri. Dan dia tuh ada di mana-mana gitu ya. Misalnya bisa di orang yang perokok pasif, Baik. gitu ya, orang tuanya merokok atau udara yang lembab dan segala macam, kebersihan lingkungan, Ya. PHBS-nya perlu dijaga. Nah, pada saat balita itu sudah mulai, di situ daya tahan tubuhnya menurun. Baik. Di situ juga fase oral sudah ada. Artinya fase oral semuanya dimasukin ke dalam mulut. Anak-anak nih kan. Nah, Iya. kenapa butuh booster? Di situ dia. Di situ dia. Untuk Jadi meningkatkan penguatan. imunitas. Ya. Baik, itulah tadi informasi yang bisa kita berikan ya dok ya kepada masyarakat tentang PCV, imunisasi ganda, bagaimana kalau dia disuntik 2 kali, apa mau atau tidak. Jadi jawabannya semuanya sudah terkontrol oleh kita, sudah terkontrol oleh posyandunya, sehingga dapat dilakukan vaksinasi atau imunisasi. Imunisasi Baik. secara ganda. Yang penting Imunisasi ganda. orang tuanya nyaman, petugas nyaman, pasti anak-anaknya aman. Iya baik. Terima kasih banyak dok atas waktunya. Ini kita tadi lupa saya memberikan informasi kalau Dr. Yuljati C. Arwan ini sudah lama malam melintang juga giat imunisasi ya dok ya di Puskesmas Payung Sekaki. Baik dok, terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan informasi kepada masyarakat, literasi bagi kita semua, sehingga mudah-mudahan untuk makin ramai dok ya untuk ikut di vaksinasi PCV. Iya, sudah berjalan di Posyandu wilayah Payung Sekaki dan juga di wilayah kecamatan lain. Kecamatan yang lainnya ya. Baik, berarti segeralah bawa anak-anak ke Posyandu untuk mendapatkan imunisasi yang paling baru sekarang adalah imunisasi PCV. Baik, terima kasih banyak dok informasinya. Sama-sama Pak Re. Kita berikutnya akan bertemu lagi dalam kegiatan literasi berikutnya di KRIS Kamis Literasi Masa Kini. Terima kasih banyak dok. Salam literasi. Kita jumpa lagi berikutnya. Terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi.